Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pengajian kita terkait dengan sirah Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambil dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai di bait yang ke-25, di mana kata beliau, "Tsumma madat ishruna yawman kamila faramatil jinna nujumun hailah." Ketika berlalu 20 hari semenjak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul, maka setelah itu para bintang-bintang yang menyala itu dilemparkan kepada para jin yang berusaha untuk mencuri wahyu dari langit. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Jin ayat yang ke-9, "Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada." Yang artinya kata Allah menceritakan tentang pembicaraan jin. Jin itu berkata, dahulu kami dapat menduduki beberapa tempat di langit. Dahulu kami bisa terbang ke langit, dan memang ada sekelompok jin yang punya sayap untuk terbang, yang dikenal dengan jin toyar. Nah, inilah biasanya jin yang ifrit-ifrit itu dari jenis ini. Jadi mereka terbang ke langit untuk apa? Untuk mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana wahyu itu ketika difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat itu berjejer seperti ini.
Jadi ada malaikat-malaikat yang kedudukannya paling tinggi, itulah yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Ketika wahyu turun, maka dibicarakan dari malaikat yang tertinggi, kemudian turun hingga malaikat yang paling bawah. Dari proses perpindahan wahyu inilah dari malaikat atas ke bawah, disinilah jin mengambil berita, mencuri berita. Tetapi sekarang kata jin-jin itu, al-an, sekarang kalau kami coba untuk mendengar, kami coba naik untuk mencuri berita tersebut, yajidalahu shihabar rasada. Justru yang kami dapati hanyalah panah-panah api yang siap untuk rosoda, untuk membakar. Maka kata para ulama, kondisi tentang jin mengambil berita dari langit itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah kondisi di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus. Ketika belum diutus, para jin-jin itu bebas mengambil informasi dari langit, bebas mencuri wahyu dari langit. Makanya zaman sebelum zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dukun, para peramal itu dipastikan ramalannya tepat 100%. Seperti ramalannya siapa, Pak? Ramalannya tukang ramal Fir'aun yang meramal bahwasanya akan ada anak laki-laki yang akan menggulingkan kerajaannya. Dan betul terjadi. Ada anak laki-laki yang berhasil menggulung Fir'aun. Siapa nama anak laki-laki itu? Nabi Musa alaihi salam. Tepat 100%. Karena memang langit sebelum Nabi dijaga, tidak ada, sebelum Nabi diutus, tidak ada yang menjaga langit. Bebas naik jin ambil informasi. Tapi ketika Nabi diutus, lebih tepatnya 20 hari setelah Nabi diutus, tidak bisa lagi. Langit sudah ditutup, sudah tertutup, sudah ada malaikat-malaikat penjaga, malaikat-malaikat yang syadidan wa syuhuba, malaikat yang kuat dan juga panah api yang siap untuk dilontarkan. Itu dibawa ke klinik kalau bisa. Iya, untuk dapat perawatan. Iya, daripada begitu kasihan. Kalau jamaah sini baik, kalau sudah kita sambung.
Baik. Lanjut. Lanjut. Baik. Jadi kondisi yang kedua, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 20 hari sudah diutusnya, langit tertutup. Langit dijaga oleh malaikat-malaikat yang syadida, malaikat-malaikat yang sangat kuat. Bukan hanya malaikat, langit juga dijaga oleh yang namanya syuhub. Syuhub itu adalah panah-panah api. Karena langit sudah dijaga oleh malaikat dan dijaga oleh senjata-senjata berupa panah-panah dari api, akhirnya setelah Nabi diutus, tidak ada lagi yang bisa mengambil berita dari langit. Karena tidak bisa lagi ditembus itu langit, di zaman Nabi, para dukun dan sejenisnya tidak laku lagi. Karena tidak bisa lagi menembus. Itulah kenapa Nabi SAW dalam hadits yang sudah kita sebutkan kemarin, Nabi mengatakan, ya, ketika jin itu naik untuk mencuri wahyu, ketika dia mendapatkan satu kebenaran dicampur dengan 100 kebenaran, 100 kedustaan. Artinya sudah tidak bisa lagi. Kecil kemungkinannya mencuri berita dari langit. Kemudian kondisi yang ketiga adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Seperti zaman kita sekarang. Bagaimana kondisi langit? Apakah masih dijaga atau tidak dijaga lagi? Untuk kondisi yang ketiga ini, para hadirin yang Allah muliakan, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sudah tidak dijaga lagi, tapi yang lebih dikuatkan oleh para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya sampai sekarang dan hari kiamat langit akan tetap dijaga. Karena sampai hari ini dan sampai ke depannya langit itu tetap dijaga, maka kewajiban kita adalah tidak boleh lagi mempercayai yang namanya dukun-dukun dan sejenisnya. Bahkan dalam agama kita sangat dilarang keras bagi kita untuk mendatangi mereka, bertanya kepada mereka, apalagi mempercayai mereka. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafa fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Siapa saja inai-inainamu yang mendatangi arrafa, arrafa dari kata arafa, tukang ramal, ya. Siapa saja yang mendatangi tukang ramal, tukang prediksi-prediksi, kemudian bertanya kepada mereka sesuatu, apa saja yang dia tanyakan, entahkah prediksi skor sepak bola, entahkah prediksi misalnya di akhir tahun nanti tahun depan akan terjadi apa. Intinya bertanya apa saja yang dia tanyakan. Maka kata Nabi, kalau dia sampai melakukan itu, walaupun dia tidak percaya dengan omongannya si tukang ramal, salatnya selama 40 hari tidak Allah terima. Jadi salatnya tetap sah, kewajibannya tetap gugur. Jadi bukan berarti kalau begitu tidak usah saya salat 40 hari. Oh bukan, dia tetap salat, salatnya tetap sah, kewajibannya tetap gugur, tapi pahalanya tidak ada. Padahal salat itu Pak adalah lumbung pahala.
Sunnah-sunnah sholat saja kata para ulama dari awal hingga akhir ada 500 sunnah. Itu baru sunnahnya, bukan rukun-rukunnya. Hanya sholat itu lumbung pahala. Tapi kalau datang kepada tukang ramal, selama 40 hari sholatnya itu tidak menghasilkan pahala satupun. Ini kata Nabi SAW. Kalau sampai percaya bagaimana? Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, "Man atakahinan aw arrafa fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi, barang siapa saja ina-inainamu yang mendatangi kahin, dukun, dan juga tukang ramal. Karena kadang orang bilang ini bukan tukang ramal, ini dukun. Dukun, tukang ramal beda. Padahal semuanya sama. Dia datang kepada mereka, fasaddaqahu, kemudian membenarkan apa yang mereka katakan. Tappaki. Kata Nabi, dan ini Nabi yang bilang, Pak, bukan saya. Dia telah kufur, kafiriki, mangiri ajaran ni paturu ngamangiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari dua hadis ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, wajib kihukunna. Wajib hukumnya bagi kita seorang muslim untuk mendustakan para dukun. Wajib mendustakan para dukun. Dukunnya bilang A, kita bilang tidak percaya. Dukunnya bilang B, tidak kutapa. Wajib, itu hukumnya wajib. Bahkan kata para ulama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ulama Arab Saudi, masih hidup sampai sekarang, beliau mengatakan, ya, tidak boleh ada sedikit pun keraguan dalam hati kita untuk mendustakan ucapannya para dukun. Muncul keraguan, gappa ka nganu tujing, gappa ka jarieng kabiasa ni tap cocok cara nampak gappa ka matujing, itu namanya ragu. Tidak boleh ada ragu. Kapan ada keraguan dalam hati, ya, atau kita sikapnya abstain, tawakuf, tidak membenarkan, tidak mendustakan. Artinya kita cuek saja, tidak mendustakan, tidak membenarkan. Itu namanya tidak bersikap. Ini dua sikap ini, ragu-ragu atau tidak mendustakan tapi tidak membenarkan juga. Kata beliau, dia telah kufur dengan ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi wajib hukumnya kita mendustakan, Pak. Kalau ada yang bilang nanti tahun depan begini-begini, dustakan. Kalau ada yang bilang begini-begini, besok begini, dustakan. Itu wajib hukumnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut di bait yang berikutnya. Jadi ini kemarin sisa-sisa dari penjelasan kita. Di bait ke-26. Kata Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, "Tsumma da'a fi arba'il a'wami bil amri jahratan ilal islami." Kemudian pada tahun keempat setelah kenabian, ya, tahun keempat setelah kenabian, turunlah perintah agar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara jahrah, secara terang-terangan. Jadi 3 tahun awal-awal setelah Nabi diutus, hadirin, Nabi itu berdakwahnya secara sembunyi-sembunyi, kebanyakannya.
80%-nya Nabi mengajak orang masuk Islam, mengajak orang agar percaya dengan ajaran yang beliau bawa, itu secara sembunyi-sembunyi, cakko-cakkoy. Ya. Dan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu beliau biasa lakukan di rumah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam namanya. Ada beberapa alasan kenapa rumah beliau dipilih untuk jadi istilahnya markis dakwah, tempat beliau menyebarkan ajaran ini, ajaran Islam. Ada beberapa alasan. Kalau jamaah bertanya kenapa harus rumahnya Arqam bin Abil Arqam, kenapa bukan rumahnya Khadijah misalnya, kenapa bukan di rumah sendiri? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama kata para ulama adalah Arqam bin Abil Arqam masuk Islam tidak ada yang tahu. Acak-kocak-koy, keislamannya tidak diketahui oleh siapapun kecuali sesama kaum muslimin di waktu itu, sehingga tidak dicurigai oleh kaum kafir Quraisy, oleh orang-orang musyrikin. Alasan yang kedua, usia Arqam bin Abil Arqam di waktu itu Masya Allah baru 16 tahun Pak. Ini pemuda sejati. Karena kita tahu orang yang masuk Islam di masa itu resikonya nyawa. Kalau sampai ketahuan disiksa siapapun dia. Tapi beliau anak muda memilih untuk masuk Islam. Ini anak muda yang punya mental yang luar biasa. Alasan yang ketiga, beliau itu dari kabilah Bani Makhzum. Dan pada saat itu Bani Makhzum dengan Bani Hashim ada konflik suku. Sehingga orang kafir Quraisy dari Bani Hashim tidak akan menggubris Arqam bin Abil Arqam, tidak akan berani menyentuh. Kalaupun ketahuan tidak akan berani disentuh. Karena perang suku itu ngeri Pak. Saya lagi nidak te anjing maju ngasih saya kampung. Jadi ada ketegangan, makanya kalaupun ketahuan pasti aman dari Bani Hashim. Kemudian alasan yang terakhir kata para ulama, rumahnya Arqam ini dekat dengan Bukit Sofa. Dan Bukit Sofa adalah salah satu tempat ya kalau orang melangsungkan ibadah haji harus ke sana, ramai dikunjungi. Maka dari sini kita belajar bahwasanya dakwah itu butuh strategi. Dakwah supaya diterima oleh masyarakat, dakwah supaya diterima oleh orang-orang di sekitar kita, keluarga kita misalnya, itu butuh strategi. Tina nasi langsung nang wintama Islam kok baji gonto, tidak bisa. Butuh strategi, ya, butuh strategi. Baik, jadi pada tahun keempat turun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan. Dan tentu saja karena turun perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, maka penyiksaan dari orang-orang kafir semakin menjadi-jadi. Jadi agama ini betul-betul perjuangan Pak. Orang dulu kalau mau memeluk agama ini berkorban nyawa. Sementara kita nemai alhamdulillah lahir dalam kondisi muslim. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Jangan kita kufuri nikmat keislaman yang kita miliki ini dengan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tena ninyumba mangir iya. Karena tauriolua untuk masuk Islam nyawa taruhannya.
Dalil yang dipaparkan oleh para ulama di sini, riwayat yang pertama riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kata beliau, "Lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin." Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, salah satu ayat di surah Asy-Syu'ara ayat 214, yang artinya wa anzir, wahai Muhammad, anzir, berikanlah peringatan, ashiratakal aqrabin, kerabatmu yang terdekat, ajak mereka masuk Islam, beri peringatan kepada mereka agar mereka meninggalkan kesyirikan mereka. Mulailah dari kerabatmu yang terdekat. Jadi dakwah dimulai dari orang terdekat kita. Jangan dipikir dakwah itu selalu keliling masjid A, masjid B, keliling dari kabupaten A, kabupaten B. Dakwah itu sangat-sangat simpel. Dimulai dari rumah sendiri, dimulai dari kampung sendiri. Kalau rumah kita sudah menerima dakwah, itu sudah prestasi luar biasa, Pak. Ya. Baik. Ketika turun ayat ini, sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Safa. Nabi langsung naik ke Bukit Safa. Ketika sudah berada di Bukit Safa, Nabi teriak sekencang-kencangnya. Kata Nabi, "Ya Bani Fihrin, ya Bani Adi, hatta ijtama'u faja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruja arsala rasula liyanzura ma huwa faja'a Abu Lahab wa Quraisy." Wahai keluarganya, anak cucunya Fihir, wahai anak cucunya Adi, semuanya dipanggil, saling mengajak berkumpul semuanya, sampai datang juga pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab dan juga keluarga dia dari orang-orang Quraisy. Nah, kumpul. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka ketika sudah hadir, "Ara'aitakum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya." Kata Nabi, bagaimana pendapat kalian? Antikama panggapatang asing annya kehadiri. Kalau saya sampaikan kepada kalian bahwa ada sekelompok pasukan yang berada di balik sana siap menyerang kalian, apakah kalian percaya sama saya? Jadi sebelum Nabi masuk menyampaikan apa yang beliau dakwahkan, Nabi berikan pendekatan. Pendekatan Nabi di sini apa? Ya, kalau ada pasukan di belakang kalian ingin menyerang, apakah kalian percaya sama saya? Maka orang yang hadir itu mengatakan, "Na'am, iya, kami akan percaya sama kamu. Ma jarrabna 'alaika illa sidqan." Kami tidak pernah mendapati dari dirimu sesuatu kecuali kejujuran. Jadi ini sifat orang mulia, orang jujur, jamaah. Sifat orang mulia adalah kejujuran. Apalagi orang muslim harus jujur. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan kejujuran yang paling jujur adalah ketika kita memilih untuk tetap jujur sekalipun kita tahu resiko dari kejujuran itu adalah keburukan untuk kita. Ini kalau saya jujur, saya dalam bahaya. Ini kalau saya jujur, saya tidak dapat untung. Tapi dia memilih untuk jujur. Nah, itulah jujur yang dimaksud oleh Nabi, ya, akan mengantarkan kepada surga. Hanya aneh kalau ada orang muslim mengaku salafi lagi tapi suka bohong. Itu aneh. Karena orang muslim dari leluhurnya, pembawa ajarannya adalah orang yang paling terpercaya. Makanya disifati dengan al-amin, yang paling jujur. Lanjutlah. Maka kata Nabi, kalau kalian percaya, fa inni nadhirul lakum baina yaday 'adzabin syadid. Kalau kalian percaya,
maka percayai jugalah apa yang akan saya katakan, bahwa saya itu adalah pemberi peringatan kepada kalian. Saya sekarang ini diutus oleh Tuhan, oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kalian akan adanya azab yang sangat pedih kalau kalian tidak mengikuti saya. Nah, tadi kan kamu sudah percaya, berarti percayai juga apa yang akan saya katakan ini. Ternyata percaya atau tidak, Pak? Mereka percaya atau tidak? Ternyata mereka tidak percaya setelah itu. Bahkan Abu Lahab langsung mengatakan, tabballaka sa'irul yaum, celakalah kamu dari semua hari, celakalah kamu. Jadi Abu Lahab bersumpah dengan semua hari, ya, bahwasanya kamu celaka. Kamu celaka wahai Muhammad. Alihada jama'atana, apakah gara-gara ini engkau mengumpulkan kami? Anu kam majin nepai nampan-nampan satu maki. Cilaka bawa jadi tahu. Dalam sebuah riwayat, Abu Lahab mengambil batu melempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kejadian itu nazalat, turunlah salah satu surah di dalam Al-Qur'an juz 30 yang kita sudah hafal. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh betul-betul celaka. Jadi tangan Abu Lahab itu celaka. Tapi bukan cuma tangannya, tapi Abu Lahabnya celaka. Tapi kenapa disebutkan tangan di dalam ayat ini? Karena dua tangannya ini yang paling berdosa di antara semua jasadnya. Karena dia sudah berani menyakiti Nabiullah Muhammad SAW. Dari sini seorang ulama tafsir yang bernama Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsirnya Aisarut Tafasir, beliau mengatakan ini adalah dalil haramnya menyakiti seorang muslim. Jadi larangan melempari di sini bukan cuma melempari Nabi, tapi semua orang muslim kalau dilempari, dipukul tanpa ada hak, itu adalah bentuk keharaman yang berdosa dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak boleh menyakiti muslim yang lain. Makanya Nabi sampai mengatakan bahwasanya mukmin yang paling sempurna mukminnya adalah seorang mukmin, ya, yang memposisikan mukmin lain sebagaimana dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah, tabbat yada abi lahab, celakalah tangannya Abu Lahab. Ini doa. Wa tabb, dan betul-betul celaka. Dan betul Abu Lahab jamaah sekalian celaka dunia akhirat. Saya ulangi, Abu Lahab celaka di dunia dan di akhirat. Di dunia Abu Lahab itu celaka, ya, Abu Lahab celaka. Dari sisi mana celakanya Abu Lahab? Abu Lahab itu ternyata di akhir hidupnya mengerikan, hadirin. Ya, hidupnya, akhir hidupnya mengerikan. Ketika 7 hari setelah perang Badar, ya, nanti kita bahas perang Badar itu perang keberapa. Ya. Ketika perang Badar 7 hari setelah itu, kata para ulama tafsir, Abu Lahab menderita penyakit. Penyakitnya itu berupa bisul-bisul di seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuhnya itu mengeluarkan nanah. Nanah si batu kale. Ya, bukan cuma di tangannya atau di epanya atau di pahanya, tapi ini seluruh badannya bernanah. Hingga akhirnya meninggal setelah itu. Jenazahnya 3 hari 3 malam tidak ada yang ngurus. 3 hari 3 malam. Sebelum meninggal saja sudah bernanah. Ini sudah meninggal 3 hari 3 malam tidak ada yang ngurus. Tidak ada orang yang mau memandikan jenazahnya, sekalipun anak-anaknya tidak mau. Betul-betul celaka, Pak. Karena sudah 3 hari 3 malam jenazahnya tidak diurus, keluarganya malu, siri-siri kibija-bijana.
untuk menutupi rasa malunya, tapi mereka juga tidak mau mengurus, keluarganya menggali sebuah lubang. Akeke apa bahasa? Lubang. Kayak kali. Maksudnya kali bung tetomate apa sih ngarin? Aku kayak kuburan. Intinya menggali lubang untuk jadi kuburannya. Kemudian setelah digali itu lubang, tidak diturunkan baik-baik, tapi pakai kayu nampak dicubi, disuk ni apa sih? Nituk lu ni. Pun apa batu natunu apa namanya Pak? Intinya dengan kayu didorong itu tubuhnya Abu Lahab, dipaguli. Ketika sudah jatuh dilempari batu, karena batu kan mana batu belak kulle jadi pasampila pun nakasih tak kulle ya. Batu dipakai untuk mengubur, betul-betul celaka. Baik, kemudian kalau kita bahas balik tafsirnya, bagus tafsirnya. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Celakalah Abu Lahab dan betul-betul celaka. Hartanya dan juga semua jeripayanya tidak akan bisa menyelamatkan Abu Lahab. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma da'a qaumahu ilal iman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk beriman. Abu Lahab itu jumawa Pak. Abu Lahab itu jumawa. Jumawa karena apa? Dia mengatakan seandainya betul yang namanya hari kiamat itu ada, maka saya siap ya menerjang itu hari kiamat. Tapi pada hing-hingin mobil. Baik, dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika diajak untuk beriman, dan salah satu ajakan beriman di awal-awal kenabian adalah beriman untuk mempercayai adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat. Ketika diajak, ayo percaya dengan hari kiamat, Abu Lahab dengan sombongnya mengatakan, "Idza kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan, fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamah minal adabi bimali wa waladi." Kata beliau, apabila apa yang dikatakan oleh anaknya saudaraku itu benar, yaitu ponakanku, cocok tojeng kana anjuri kana ya Allah kiamat nia, anjuri kana ya Allah kiamat nia pasissa. Beliau dengan sombongnya mengatakan, saya akan menebus diriku dari azab tersebut dengan hartaku yang banyak dan dengan anak-anakku yang punya pengaruh. Sombong Pak. Akhirnya Allah mengatakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Anturi kanaya Pak, barang-barangan anak keturunan tidak akan bisa menolong dari azab neraka. Itu kekufurannya Abu Lahab, tidak percaya adanya hari kiamat. Dan saat ini banyak orang muslim juga tidak percaya. Ketika diingatkan ada hari kiamat, hati-hati dari kezaliman, karena kezaliman pada hari kiamat akan menjadi kegelapan, akan dihukum oleh Allah. Apa katanya? Ayat dong yang bisim masalah akhirat. Kama mamin kana batunjui. Itu dosanya Abu Lahab. Sayasla naron data lahab. Kelak si Abu Lahab ini akan masuk ke dalam api yang api itu memiliki lahab.
Lahab itu artinya ya zata syararin wa lahibin wa ihraqin syadid, akan masuk ke dalam semua bentuk keburukan. Semua keburukan terkumpul di tempat itu, bukan cuma api tapi semua keburukan terkumpul di dalamnya, digunakan oleh Allah untuk menyiksa. Dan juga ada nyala api dan juga ada api yang siap untuk membakar. Terkumpul semuanya di tempat itu. Abu Lahab akan ada di dalamnya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yaitu Aura atau kunyahnya Ummu Jamil itu membawa kayu bakar. Kenapa dia membawa kayu bakar? Lihat kata Al-Imam Ibnu Katsir, Pak. Tahmilul hataba fatulqa ala zawjiha liyazdada ala ma huwa fihi. Itu istrinya bawa kayu untuk dilemparkan kepada suaminya supaya api yang membakar suaminya semakin besar. Jadi istrinya nanti ini akan menambah siksaan suaminya. Itulah buruknya memiliki pasangan yang tidak beriman kepada Allah. Sifat setawasalan dari Allah ribuku. Istri yang ketika di dunia kita saling bahu membahu, istri yang ketika di dunia kita saling tolong menolong, si parutusuk, ketika tidak beriman di akhirat malah akan menjadi musuh yang akan semakin memberatkan hukuman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis waktunya, Pak. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari pembahasan kita di kesempatan yang singkat ini. Punania salaku caraku apau sampain tabiki pamupura mama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.